Halo semuanya, selamat datang di Nice Code Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengerjakan soal uji kompetensi untuk jurusan RPL tahun 2024. Nah, sebelum kita mengerjakan aplikasi ini, ada beberapa software yang harus disiapkan. Yang pertama adalah SAM sebagai web server kita, kemudian ada Google Chrome sebagai web browser kita, dan ada Visual Studio Code untuk teks editor kita. Jika kalian menggunakan aplikasi lain juga tidak masalah. Yang di sini yang saya gunakan adalah tiga aplikasi ini. Dan langsung saja kita buka untuk bahan uji kompetensi kali ini. Jadi biasanya dalam uji kompetensi akan disediakan beberapa resource seperti CSS Framework, kemudian dokumentasi, ada gambar, kemudian ada JavaScript Framework jika disediakan, ada PHP Framework juga, dan ada template admin. Nah, di sini kita akan coba mengerjakan soal uji kom yang paket 1, yaitu untuk membuat aplikasi perpustakaan digital. Jadi seperti biasa, seperti soal uji kom pada umumnya, di sini diberikan waktu pengerjaannya berapa. Di sini waktu pengerjaannya sekitar 24 jam. Kemudian ada petunjuknya, bagaimana cara mengerjakan, kemudian ada daftar peralatan yang digunakan, ya seperti biasa ada komputer, kemudian ada smartphone dan ada koneksi internet. Kemudian di sini soalnya adalah kalian diminta untuk membuat sebuah website sesuai dengan fitur yang diminta. Nah, di sini kita langsung baca aja. Di sini akan ada fitur seperti login, logout, registrasi, pendataan barang, peminjaman, dan generate laporan. Di mana usernya ada tiga, yaitu admin, petugas, dan peminjam. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat sebuah aplikasi dengan tiga user dan beberapa fitur ini. Jadi kita ikutin saja fitur yang ada. Jadi kalau misalnya ujian seperti ini, kalian kerjakan sesuai permintaan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah selesai dengan fitur yang diminta, kalian baru buat fitur-fitur tambahan yang mungkin kalian bisa tambahkan jika waktunya masih ada. Oke, langsung saja kita bisa lihat di sini ada gambaran kerja atau lebih tepatnya IRD untuk database yang disediakan yang bisa kita buat. Di sini database ini diberikan untuk membantu apabila digunakan. Tapi kalau misalnya tidak digunakan, ya kita bisa sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Mungkin saya akan buat database tidak sebanyak yang di IRD ini. Kita akan gunakan beberapa yang penting aja seperti user, kemudian ada buku, kemudian ada kategori buku, kemudian ada peminjaman. Mungkin hanya itu saja yang akan kita gunakan. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan coba gunakan template yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa template. Kita akan coba pakai yang ini aja deh, SP admin. Kita ekstrak dulu untuk templatenya. Oke, templatenya ini SP admin. Kita buka indeksnya. Nah, seperti ini kira-kira. Kita bisa gunakan template ini. Kemudian seperti biasa, kalau misalnya kita mau buat web PHP, kita hidupkan servernya terlebih dahulu. Untuk server lokalnya di sini kita gunakan SAM. Oke, di sini akan saya start untuk Apache dan MySQL-nya. Pastikan dua-duanya berwarna hijau. Setelah Apache dan MySQL-nya hidup seperti ini, sekarang kita akan lakukan tahap pertama yaitu membuat database. Langsung saja kita buka Chrome tadi, kemudian kita buka dengan localhost/phpMyAdmin. Oke, di sini sudah ada tampilan untuk membuat database-nya. Kita klik database, terus kita buat database baru dengan nama misalnya UKK. Di sini kita akan coba buat purpose. Oke, kita simpan. Kemudian kita buat tabel baru. Nah, kita baca soalnya lagi. Di sini kan ada user, ulasan, buku, kategori, kemudian ada peminjaman, terus ada koleksi pribadi. Nah, di sini kita akan buat tidak sebanyak ini, mungkin sekitar cukup 3 atau 4 tabel saja. Di sini yang pertama pasti kita buat user, karena di sini ada 3 jenis user, admin, petugas, dan peminjam, berarti akan saya tambahkan level. Jadi cukup satu tabel dengan 3 level berbeda. Yang pertama ada ID, username, password, email, nama lengkap, alamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini saya buat 8 untuk kolomnya. Kemudian nama tabelnya user. Yang pertama kita buat ID user, kemudian nama, lalu username, lalu password. Kemudian
ada email, alamat ya. Email dan alamat. Kemudian saya tambahkan nomor telepon. Dan yang terakhir ada namanya level. Nah, level ini fungsinya adalah untuk membedakan antara user satu dengan user lain. Di sini kan ada 3, yaitu admin, petugas, dan peminjam. Nah, untuk level di sini saya pilih bentuknya enum, karena kita akan buat pilihan. Di sini yang pertama adalah admin, kemudian yang kedua ada petugas, yang ketiga adalah peminjam. Oke, di sini kita buat integer tetap untuk ID user, lalu nama kita gunakan varchar, kita buat 255, username sama, varchar juga, password juga sama, email juga sama varchar, alamat kita buat teks, kemudian nomor telepon kita juga buat varchar. Lalu yang pertama untuk ID user kita buat auto increment, kemudian sisanya kita centang 0. Oke, kalau sudah kita save. Sudah, ini adalah untuk user. Kemudian kita buat tabel untuk kategori bukunya. Jadi ketika kita akan menambah buku, akan ada kategori dari bukunya. Jadi kita buat di sini tabel namanya kategori, terus kita isi misalnya 2. Yang pertama ID kategori, terus yang kedua kategorinya apa? Kategori kita buat varchar 255. ID kategori kita centang auto increment seperti biasa supaya dia otomatis nambah ID-nya, lalu kategori. Kemudian kita buat baru lagi untuk data bukunya. Nah, buku di sini kan ada ID, judul, penulis, penerbit, dan tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat 5. ID buku. Kemudian judul, penulis, penerbit. Penulis, penerbit. Judul, penulis, penerbit. Kemudian tahun terbit. Sini kita buat varchar, varchar, varchar juga. Mungkin saya tambahkan 1 kolom lagi untuk deskripsi. Ini saya buat teks, jadi untuk deskripsi singkat dari bukunya. Lalu saya centang auto increment 0, 0, dan 0. Di sini saya setting 255, 255, dan 255. Oke, jika sudah kita save. Oke, buku sudah, kemudian buku sudah, kategori sudah. Selanjutnya kita akan buat untuk peminjaman. Jadi ini adalah peminjaman yang dilakukan oleh user. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 6. Peminjaman. Di sini kita buat ID peminjaman. Kemudian kita buat ID user. Lalu ID buku. Kemudian tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Lalu tanggal pembelian. Pengembalian, kemudian ada status peminjaman. Oke, ini kita buat varchar saja untuk tanggal dan status. Atau status kita buat enum saja bisa. Di sini pertama statusnya kita buat dipinjam. Kemudian di sini dikembalikan. Oke, kita buat auto increment untuk ID peminjaman, ID user, ID buku, dan tanggal peminjaman serta status kita centang 0. Oh ya, kita lupa memberikan link untuk varchar. Oke, jika sudah, di sini ada buku, kategori, peminjaman, dan user. Dan untuk buku tadi kita lupa, karena buku dia punya kategori, jadi kita harus buat relasi. Jadi kalau lihat kita di struktur, kita tambahkan setelah ID buku, kita go 1, kita buat ID kategori. Kita buat integer saja, kemudian kita centang 0, kita save.
Nah, seperti ini. Jadi, di buku tadi ada perubahan sedikit, ada tambahan ID kategori. Fungsinya adalah untuk menghubungkan tabel buku dengan tabel kategori. Lalu di sini ada ulasan dan rating. Nah, ulasan dan rating ini bisa diberikan oleh user. Berarti kita tambahkan satu tabel lagi namanya ulasan. Kita buat 4 ID ulasan, kemudian ID user, lalu kita buat ID buku, terus kita buat ulasan, dan kita tambah satu kolom lagi untuk rating. Ini kita buat ulasannya teks saja karena bisa panjang, kemudian ratingnya ini kita buat integer aja karena ratingnya kan 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita centang AI-nya, kemudian nolnya ini kita centang untuk sisa tabelnya. Oke, kita save. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambaran dari tabel yang kita gunakan. Lalu, setelah tabel sudah ada, kan di sini ada garis-garis seperti ini, itu namanya relasi. Jadi, kita akan coba buat relasinya dengan cara kita buka di tab designer. Nah, di sini kan akan muncul beberapa tabel. Nah, di sini kita akan coba menghubungkan antara buku dengan kategori karena di sini ada ID kategori terhubung dengan tabel kategori. Kita buat di SQL, kita akan gunakan kode SQL yaitu alter table. Yang pertama, tabel apa yang akan kita gabungkan? Kita akan menggabungkan tabel buku. Kita buat add foreign key. Nah, dalam kurung tabel kolomnya apa yang akan kita gabungkan? Di sini kita buat ID kategori. Lalu reference ini adalah tabel yang akan menjadi tujuan dari foreign key-nya. Di sini tabel reference-nya adalah kategori. Terus dalam kurung nama kolomnya ID kategori. Oke, ini kita copy saja karena akan kita gunakan berkali-kali. Go. Nah, setelah selesai, kan kita sudah membuka designer, di sini akan muncul tabel tadi dan ini buku dan kategori sudah terhubung karena kita sudah menambahkan alter table tadi untuk foreign key-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan peminjaman dengan user dan peminjaman dengan buku. Oke, kita coba kembali ke SQL. Kita paste yang tadi kita copy, alter table. Nah, sekarang kita akan memasukkan peminjaman. Kemudian add foreign key-nya dengan ID user terlebih dahulu. Tujuannya adalah table user dengan ID user yang sama. Kita copy lagi, kita go. Kemudian kita akan gabungkan peminjaman, lalu ID buku, reference-nya buku dengan ID buku. Oke, kita go lagi. Kalau kita lihat designer kembali, nah di sini user sudah terhubung dengan peminjaman. Kemudian peminjaman juga sudah terhubung dengan buku. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ulasan ini dengan user dan dengan buku. Kita buat SQL, kembali, kemudian kita paste yang tadi kita copy. Nah, kita buat ulasan, ID user, kita samakan dengan user. Ini kita copy lagi, nanti akan kita gunakan lagi. Lalu kita paste lagi ulasan, ID buku, reference-nya buku, dan kolomnya ID buku. Kita go lagi. Oke, setelah selesai, kita lihat designer kembali. Nah, kita ratakan. Nah, di sini sudah terhubung untuk beberapa tabelnya. User sudah terhubung ke ulasan, user sudah terhubung ke peminjaman, peminjaman sudah terhubung ke buku dan user, lalu kategori sudah terhubung ke buku, lalu ulasan sudah terhubung dengan buku dan peminjaman. Ya, kira-kira seperti ini untuk tampilan foreign key-nya. Selanjutnya, setelah kita buat table, pasti selanjutnya kita akan coding kan. Nah, ini template yang akan kita gunakan. Karena kita udah mulai mau coding, kita buka Visual Studio Code-nya. Oke. Dan kita buka folder htdoc-nya. Itu ada di sini saya buat di C, kemudian
ada sum, htdoc. Nah, di sini saya buat folder, new folder namanya UKK Perpus. Nah, foldernya di sini. Lalu kita buka di sini find open folder, kemudian kita buka di C, kemudian kita buka sum htdoc, lalu UKK Perpus, lalu kita select folder. Jadi ini folder yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk menggunakan template, kita tinggal buka yang tadi di UKK, kemudian ada template yang sudah kita ekstrak tadi. Nah, ini kita kopikan saja untuk yang digunakan seperti aset. Nah, di sini kalau misalnya kita buka di template yang tadi kita buat, di sini kan ada link refnya css slash style.css. Kemudian ini bootstrapnya cdn, kemudian font awesome-nya juga. Jadi cuma ngambil dua itu saja. Oke, berarti ini kita copy saja indeksnya. Indeks, kemudian js, css, dan aset. Lalu kita buka di C, kemudian sum, htdoc, lalu ke perpus, kita paste saja yang ininya. Lalu untuk melihatnya, kita buka localhost / ukk perpus. Nah, otomatis template kita sudah kita gunakan. Nah, ini ada indeks HTML. Karena kita akan membuat kode PHP, ini kita rename saja jadi indeks.php. Oke, dashboard SB admin, ini kita rubah. Ctrl F untuk cari, kemudian kita replace dengan perpustakaan digital. Misalnya. Oke, kita enter saja. Kemudian kita refresh. Nah, ini titelnya udah ganti perpustakaan digital. Selanjutnya kita akan sesuaikan menu di sebelah kiri isinya apa aja. Jadi di sini ada dashboard. Ini hrefnya kita buat ke tanda tanya saja. Kemudian layout ini kita buang. Lalu interface ini kita ganti jadi navigasi. Kalau kita buka, nah ini jadi navigasi. Nah, page ini kita buang juga. Kemudian collapse juga nih kita buang. Terus add-on-nya juga kita buang. Nah, kita gunakan yang chart ini. Kita ganti jadi navigasi yang pertama adalah untuk kategori. Jadi kita akan gunakan untuk manajemen kategori. Kita linknya kita arahkan tanda tanya page sama dengan kategori. Lalu ini kita copy saja, kemudian kita buat buku. Ini juga buku. Lalu ini kita copy lagi. Terus setelah kategori buku kita buat peminjaman. Di sini peminjaman. Lalu kita copy lagi. Kita gunakan untuk logout. Ini page-nya kita arahkan ke logout.php. Oke, jika sudah, nah akan ada di sini menunya. Terus untuk ikonnya kita tinggal sesuaikan saja. Karena kita menggunakan font awesome, jadi langsung saja kita tulis kode fontnya. Di sini ada FA power off. Itu untuk logoutnya, kemudian untuk peminjamannya di sini kita buat FA, kemudian book open. Lalu di sini untuk buku kita FA book, dan untuk kategori kita FA table. Kemudian kita simpan. Nah, ini ada kategori buku peminjaman. Oh iya, dan satu lagi kita lupa tambahkan untuk ulasan. Ini kita copy, paste aja. Paste sama dan ulasan. Di sini namanya ulasan. Kita buat FA comment. Jadi ulasan ini fungsinya untuk melihat ulasan dari bukunya yang dimasukkan oleh user yang sudah meminjam.